A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimatuz Zahra, Prodi Perbankan Syariah 2A. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas tafsir, yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Nur Fadi Rahman, MPD. Saya mendapatkan materi tafsir tentang keadilan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Apa itu keadilan? Adil menurut bahasa Arab disebut dengan kata adilun, yang berarti seimbang. Keadilan adalah tindakan di mana tidak memihak siapapun, berlaku seimbang. Keadilan adalah nilai universal yang harus dimiliki oleh umat Islam. Keadilan juga merupakan nilai kemanusiaan yang fundamental, sehingga memperoleh keadilan adalah hak asasi bagi setiap manusia. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin datang dengan membawa misi-misi kemanusiaan seperti keadilan, persamaan hak, dan lain-lainnya, sehingga manusia diperintahkan untuk berbuat adil kepada semua makhluk tanpa melihat ras, warna kulit, dan status sosialnya. Adapun ayat-ayat tentang keadilan diantaranya adalah Quran Surah An-Nahl ayat 90, Quran Surah Al-An'am ayat 152, Quran Surah An-Nisa ayat 135, Quran Surah Shad ayat 26, Quran Surah Ar-Rahman ayat 7-9, Quran Surah Al-Hadid ayat 25, Quran Surah Al-Maidah ayat 8, Quran Surah Al-A'raf ayat 181, Quran Surah Al-Hujurat ayat 9, dan Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Sungguh banyak sekali ayat-ayat tentang keadilan di dalam Al-Quran. Di sini saya mengambil beberapa contoh dari ayat-ayat tersebut, yaitu Quran Surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dan saya mengambil Quran Surah Al-An'am ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah wa awful kayla wal mizana bil qist. La nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi'ahdillahi awfu dzalikum wassaakum bihi la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.
Kami tidak membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Adapun penafsiran Quran Surah An-Nahl ayat 90, ayat ini merupakan ayat dalam Al-Quran yang paling lengkap mengingatkan tentang kemaslahatan seluruhnya dan pemberontakan terhadap kemungkaran. Lalu innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Al-ihsan kedudukannya di atas al-adl, karena al-adl adalah memberikan hak orang lain yang menjadi beban baginya dan mengambil sesuatu yang juga menjadi hak miliknya. Sedangkan al-ihsan adalah memberi sesuatu di atas jumlah yang diwajibkan dan mengambil sesuatu lebih sedikit dari jumlah yang menjadi haknya. Maka kesimpulannya adalah bahwasanya menegakkan keadilan merupakan kewajiban dan memberikan kebaikan merupakan anjuran. Oleh karena itu, Allah meninggikan balasan bagi pelaku kebaikan. Nah, itu tadi penafsiran Quran Surah An-Nahl ayat 90. Nah, adapun penafsiran Quran Surah Al-An'am ayat 152 yaitu, lalu innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Al-ihsan kedudukannya di atas al-adl, karena al-adl adalah memberikan hak orang lain yang menjadi beban baginya dan mengambil sesuatu yang juga menjadi hak miliknya. Sedangkan al-ihsan adalah memberi sesuatu di atas jumlah yang diwajibkan dan mengambil sesuatu lebih sedikit dari jumlah yang menjadi haknya. Maka kesimpulannya adalah bahwasanya menegakkan keadilan merupakan kewajiban dan memberikan kebaikan merupakan anjuran. Oleh karena itu, Allah meninggikan balasan bagi pelaku kebaikan. Nah, itu tadi penafsiran Quran Surah An-Nahl ayat 90. Nah, adapun penafsiran Quran Surah Al-An'am ayat 152 yaitu, dan diharamkan bagi kalian mengusik harta anak yatim, yaitu anak yang ayahnya meninggal sebelum ia akil balik, kecuali dengan tujuan mengurus dan mengembangkan hartanya hingga ia balik dan benar-benar dewasa. Allah juga mengharamkan kalian mengurangi takaran dan timbangan. Kalian harus berlaku adil dalam mengambil dan menyerahkan barang dalam transaksi jual beli. Kami tidak pernah memberikan beban kepada seseorang melainkan sebatas kemampuannya. Maka tambahan atau kekurangan yang sulit dihindari dalam urusan penakaran dan lain-lain tidak dikenakan sanksi apapun. Allah juga mengharamkan kalian mengucapkan kata-kata yang tidak benar, baik dalam memberikan informasi maupun kesaksian, tanpa keberpihakan kepada kerabat atau teman. Dan Allah juga mengharamkan kalian melanggar perjanjian dengan Allah. Jika kalian berjanji kepada Allah atau berjanji atas nama Allah, hal-hal tersebut Allah perintahkan kepada kalian dengan perintah yang kuat, dengan harapan kalian mengingat akibat yang akan diterima di kemudian hari. Baik, kesimpulan dari materi yang saya paparkan yaitu keadilan dalam Islam mendapatkan posisi yang sangat penting. Hal ini terbukti dengan banyaknya ayat-ayat Al-Quran
yang berbicara tentang keharusan untuk menegakkan keadilan dalam lingkup personal maupun sosial secara utuh. Dapat dipahami juga bahwa Islam memiliki konsep keadilan yang sempurna, mencangkup seluruh aspek kehidupan manusia seperti hukum, poligami, dan lain sebagainya. Demikian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.